cara mengikuti channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih yang sudah menulis terberkati lewat refresh dan reset. Ya terima kasih. Ya Bu Agnes Simba, God bless you ya. Pak Ponco dari Malaysia, Sarawak Malaysia. Ya terima kasih Bu Agnes Simba. Pak Ponco ini dari Jawa Timur, dari Nganjuk hadir. Ya teman-teman semua jangan lupa kalian yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati setiap hari lewat refresh dan reset. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada. Terima kasih yang sudah menulis dari Makassar, Shalom. Pak Joni Limbung, Shalom ya dari Bali. Ibu Wiwi, God bless you. Ya ini saya sapa di channel sebelah dulu ya teman-teman semua. Random channel, ya benar ya. Randomi, ya Randomi channel betul ya. Terberkati dari Medan, God bless you ya teman-teman semua. Pak Supri dari Surabaya, Gelas Kaca dari Kota Kediri, God bless you. Ibu Nora ini dari Sarawak, Malaysia, God bless you. Partner Story dari Blitar ya. Wahyu Suroso Ibu, ya Tuhan memberkati. Ibu Linda Lase, Tuhan memberkati juga dari Nias. Ibu Linda Lase dari Nias ya, dari Jepara. Ibu Ibu Eni, God bless you ya. Tuhan Yesus memberkati, ya God bless you. Dari Bekasi, Yohana Triastuti, Buning, dari Jogja, God bless you ya, orang Jogja. Dari Gombong, Nuyanti, Ibu Nuyanti, ya dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, God bless you. Ya teman-teman semua, dari Makassar juga, Bora, God bless you ya, dari Makassar. Cinta dari Pontianak, terberkati setiap pagi dari Pontianak, puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati dari Ambon, Papua, God bless you. Efrat, suku Sepa, God bless you ya. Dari Ambon atau Papua, Wondama, oke, God bless you ya. Dari Sarawak, dari Miri Sarawak, God bless you. Erin, God bless you. Teman-teman semua ya. Dari mana lagi nih? Haleluya. Oh ternyata banyak juga nih dari Medan, dari Kalhen. Kalhen itu mana ya Pak Yose? Ya, dari Tangerang, God bless you. Tuhan Yesus memberkati ya teman-teman semua. Dari Manado, ya God bless you. Ya teman-teman semua yang terkasih, tadi kita sudah mendoakan ya, sudah ada sesi doa, jadi jangan terlambat. Kalau saudara mau didoakan, tentunya saudara bisa mengikuti channel ini setiap harinya. Nanti kalau Roh Kudus ingatkan untuk saya mendoakan setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara ya seperti itu. Ya, nanti ada waktunya kita berdoa buat setiap orang-orang yang mungkin mau didoakan. Terima kasih ya teman-teman semua. Yuk kita belajar setia mencari wajah Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Ya, dari Kalideres, Ibu Semnalim, God bless you. Dari mana lagi? Jati Asih, Tuhan memberkati. Saya sapa menyapa dulu ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya teman-teman semua yang terkasih di dalam Kristus, God bless you. Haleluya. Dari mana lagi? Ya sudah ya Bapak Ibu Saudari. Bahkan thank you buat kalian semua yang sudah mengikuti tetapi belum menulis. Ya teman-teman semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you buat kalian semua. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan ya pada kesempatan pagi hari ini. Dari Toba. Toba tuh maksudnya dari mana Ibu Melur? Dari itu ya Danau Toba ya. Wah enak kali dari Danau Toba. Sambil ngeliat Danau Toba lalu kemudian menyembah Tuhan. Wah mantap ya. God bless you ya. Ibu Melur Hutahian, God bless you. Dari Sabah Bu Marimar diberkati, thank you ya. Teman-teman semua juga yang dari Malaysia juga banyak ya. Thank you buat kalian semua. Haleluya. Dari Jakarta Utara Ibu Evi Yuliana, God bless you juga. Thank you ya sudah menulis di dalam kolom komentar ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Yuk pagi hari ini saudara dari manapun kita, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ya dari Bangka Belitung, Ibu Meli dari Bandung, ya God bless you. Nah ini berkat plastik Bandung, kalau mau beli plastik di sini nih kayaknya. Ya God bless you ya, akun berkat plastik Bandung. Ibu Meli juga dari Bangka Belitung, God bless you. Orang Babel, orang Bangka Belitung ya. Dari Serang Banten Bu Happy, God bless you ya. Semangat ya tahun baru ini teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jangan teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan memulai tahun baru lalu kemudian dengan patah semangat. Harus dengan semangat. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Nah itu benar tuh berkat plastik Bandung. Wah dipromosikan, amin. Ya jadi kalau mau beli plastik di situ tuh teman-teman semua. Mungkin ada tokonya di
di TikTok ataupun di Orange gitu ya mungkin. Ya saudara bisa beli plastik dari ibu ini karena dia ibu yang mengasihi Tuhan juga. Karena buktinya ada di channel Pastor Deso ya. Haleluya. Haleluya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat kalian semua. Oh iya, kalau kalian punya usaha apapun, kalian bisa tulis di dalam kolom komentar. Mana tahu nanti ada orang-orang yang membeli lewat setiap kehidupan kalian semua ya. Mungkin kalian punya usaha ini, usaha itu, kalian bisa berkomentar. Ya nggak apa-apa. Jangan lupa pastor aku sedang usaha ini, jadi teman-teman semua bisa beli ini lewat toko kalian semua. Ya kalian juga bisa tulis ya seperti itu, silahkan. Nggak apa-apa ya teman-teman semua. Sekalian promosi toko-toko kalian, ya promosi bisnis-bisnis kalian semua ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Oh Bu Acen Lim tuh, air isi ulang. Di daerah mana Ibu? Jakarta Barat ya? Bu Acen Lim apa Jakarta Utara? Ya. Nah jadi kalau mau air isi ulang isinya di daerah sana ya, atau Bu Acen Lim. Khususnya daerah yang Jakarta Barat ya Bu Acen ya. Kalau tidak salah Bu Acen itu Jakarta Barat. Ya teman-teman semua, Kalideres ya Bu Acen ya. Betul ya, Kalideres kalau tidak salah. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ya teman-teman semua. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oke ya. Kita selesai sapa menyapa dan kita rindu mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Oh dari Kapuk. Kapuk itu dekat PIK ya Bu ya, betul ya. Dekat PIK, Kapuk. Ya kalau nggak salah dekat PIK, dekat bandara ya Bapak Ibu Saudari ya. Bu Acan ya. Oke. Dekat Bandara Suta kalau tidak salah, Kapuk daerah situ. Oke. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, sekali lagi shalom buat kita semua. Sambil kita tap-tap layar ya teman-teman semua. Ya, sambil kita tap-tap layar. Tadi kita sudah mendoakan di sesi-sesi yang sebelumnya. Sekarang sesi kita mendengar firman Tuhan. Izinkanlah saya membagikan firman Tuhan ya. Bapak Ibu Saudari, jadi saya kalau misalkan belum menjawab, saudara jangan baper ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara kita bisa sambil tap-tap layar, saudara bisa follow Pastor Deso, saudara bisa subscribe channel Pastor Deso, baik di TikTok maupun di sini juga sama-sama ya. Saudara juga bisa menerbangkan gift ya lewat pelayanan Pastor Deso jikalau kalian terberkati tentunya. Saudara bisa share channel ini kepada orang-orang yang memerlukan kasih Kristus tuh. Kalau perlu alat-alat listrik, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa sampaikan ke Bu Yuliana, itu beliau menjual alat-alat listrik Bapak Ibu Saudari, lampu ya, dari lampu yang biasa sampai lampu yang mewah-mewah Bapak Ibu Saudari, karena saya pernah mendoakan toko daripada Ibu Yuliana ya. Tuhan memberkati Ibu. Jadi kalau perlu alat-alat listrik, teman-teman semua bisa langsung ke alat listrik Kenari itu teman-teman semua ya, di Pasar Kenari ya Saudari yang kasih Tuhan. Kalian bisa untuk apapun itu, jenis-jenis listrik, lampu dan lain sebagainya. Karena beliau dipercayakan oleh Tuhan ya dan keluarga untuk mengelola bisnis itu. Biarlah dipakai semua bagi kemuliaan Tuhan tentunya dalam setiap kehidupan Ibu Yuliana ya. God bless you teman-teman semua. Toko sembako ya. Kalau saudara mau beli toko sembako di Randomi Channel tuh. Itu daerah mana Randomi Channel tadi? Lupa, maaf ya. Serui Papua, God bless you ya. Kalau nanti saudara kita sudah mendoakan tadi ya. Jadi kalau buat kalian yang mau didoakan, nanti besok-besok bisa datang lagi di channel Pastor Deso. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika kalian mengikuti channel Pastor Deso, ikutilah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Saudara yang terkasih, ya izinkanlah saya membagikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin di penghujung tahun 2025 kemarin, kita duduk dengan catatan-catatan di kehidupan kita. Ada halaman yang kita baca dengan senyum. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin juga ada target tercapai, ada hubungan-hubungan dipulihkan dalam setiap kehidupan kita semua. Ada berkat-berkat yang tidak terduga dalam setiap hidup saudara. Dan itulah halaman-halaman yang membuat kita tersenyum. Tetapi ada juga halaman-halaman yang membuat kita, saudari dikasih oleh Tuhan, menarik nafas dalam-dalam. Mungkin kita kehilangan, ada orang-orang yang kita kasihi, dan itu masih terasa pedih dalam kehidupan kita semua.
Ada doa-doa yang tidak selalu Tuhan jawab, atau doa yang kita lakukan secara rutin, tetapi seolah Tuhan tidak pernah menjawab setiap doa-doa itu. Ada kelelahan yang menumpuk dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetapi di balik semua tinta kisah itu, baik kisah senyum, baik juga kisah yang sedih dalam setiap kehidupan kita semua. Di balik semua itu semua, saudara, ada satu pertanyaan yang mungkin ada di dalam setiap hatimu. Apakah ini saja hidup ini? Apakah ini saja hidup ini? Dunia menawarkan begitu banyak, tetapi jiwa kita tetap bertanya, apakah hanya ini saja? Apakah ini semua yang ada? Apakah begini saja hidup ini? Saudara, saat ini biarkan saya tegaskan, perasaan apakah ini saja itu, saudara, itu bukan kegagalan, tetapi itu adalah suara jiwa seorang peziarah, ya, suara jiwa seorang peziarah yang mengenali bahwa buku hariannya ditulis, saudara, bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi ditulis untuk sebuah perjalanan pulang. Untuk sebuah perjalanan pulang, bukan sekedar untuk dibaca di dalam setiap hidup saudara, tetapi kita sedang menulis sebuah perjalanan pulang kehidupan kita masing-masing. Saudara, di tahun 2026 ini terbentang sekitar 360 hari halaman yang mungkin masih kosong, yang menunggu untuk ditulis. Dan dunia berkata, tulis resolusi, raih kesuksesan, buat kenangan selama kamu hidup. Tetapi izinkanlah saya bertanya, apa gunanya kita menulis kisah-kisah sukses itu? Apa gunanya kita menulis kisah-kisah yang epik itu dalam kehidupan kita semua, jika kita salah mengira bahwa ternyata, saudara, ini bukan tenda persinggahan yang permanen dalam setiap hidup saudara. Bahwa kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu saudari ini kasih oleh Tuhan, ternyata, saudara, kalau kita salah mengira, ingat ya, ini bukan istana kita semua ketika saudara hidup di bumi ini, tetapi ini adalah tenda persinggahan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, tahun yang baru sering membuat kita fokus pada di mana kita akan berada dalam 12 bulan ke depannya. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk mempertanyakan, milik siapakah kita sebenarnya dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudari? Milik siapakah kita sebenarnya? Sebelum kita melangkah, sebelum kita mengisi halaman-halaman itu, mari kita pastikan kita yang memegang identitas yang benar. Ingat, kita bukan penghuni dunia, tetapi kita peziarah sorga dalam hidup saudara dan saya. Ya, bayangkan kalau ada seorang astronot, Bapak Ibu saudari, yang dikirim ke bulan. Setelah dia mendarat di bulan, saudari, dia keluar dan dia berkata, wah, tanah di bulan ini bagus-bagus ya. Saya mau tanam sawit lah di sini. Kata astronot itu, Bapak Ibu saudari, saya pengen tanam ini, tanam itu, tanam buah-buahan ini. Saya pengen bangun villa besar-besaran dengan kolam renang di sini. Wah, ini kolam renangnya nanti kolam renang anti gravitasi. Saya pengen buat di bulan ini. Saya akan jadi pengusaha properti pertama di bulan. Saudara, kalau itu seorang astronot, sebenarnya itu lucu kan? Ya Bapak Ibu saudari, dia dikirim ke bulan, tetapi justru saudara, dia ada pikiran-pikiran seperti itu. Itu lucu. Kenapa lucu Bapak Ibu saudari? Karena saudari, rumahnya dia bukan di bulan, rumahnya dia di bumi, dan dia punya misi di bulan. Dan kita tentunya tidak akan menghabiskan sumber daya untuk membangun real estate ya di tempat yang bukan di mana rumah kita semua. Ya saudara, ketika kita ke bulan seperti astronot ini, mungkin ya dia cuma harus membawa oksigen, ya, membawa oksigen yang secukupnya, melakukan misinya di bulan itu. Kemudian mengambil sampel dalam setiap kehidupannya di bulan itu, ada seperti apa sih tanahnya mungkin atau apanya saudari, dan nanti sampel itu dibawa pulang. Saudara, terkadang kita itu seperti astronot yang lupa misi kita selama kita hidup di bumi ini. Kita ya Bapak Ibu saudari, kita terpikat, kita terpukau ya dengan bulan, tanda kutip ya, dengan karir, dengan pengakuan,
dengan kekayaan duniawi dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kita habiskan seluruh hidup membangun villa di tempat yang seharusnya menjadi lokasi misi sementara kita semua. Ya, bumi ini adalah misi sementara saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, bumi kita adalah misi sementara kita semua. Kita terpukau tadi dengan karir, kita terpukau dengan pengakuan, kita terpukau untuk menjadi kaya secara duniawi dan membangun villa tanda kutip rumah kita secara megah di bumi ini. Tetapi kita lupa saudara kita sedang menjalani misi daripada surga. Kita lupa bahwa bumi pun bukan rumah akhir kita. Bumi bukan rumah akhir saudara. Ini hanya hunian sementara dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan kita, saudara, adalah peziarah yang sedang transit. Ya, transitnya 2 kali Bapak Ibu Saudara. Dari surga ke bumi. Ya, dari surga ke bumi. Lalu dari bumi nanti kembali lagi ke surga. Jangan sampai kita sibuk bangun villa, ya tanda kutip di bumi ini. Jangan sampai kita lupa diri. Jangan sampai kita tidak rindu untuk pulang dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Jangan sampai demikian dalam kehidupan saudara dan saya sebentar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mari biarlah kita boleh menemukan kerinduan ya di dalam setiap hidup saudara terhadap surga. Tentunya surga yang sejati di mana Tuhan Yesus memerintah kelak. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Ada surga yang sejati. Ada rumah yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Ketika dunia ini terasa asing, ingat baik-baik, surga adalah destinasi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika dunia ini terasa menyakitkan, terasa melelahkan di dalam setiap hidup kita semua, ingatlah Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, surga adalah destinasi setiap kehidupan kita semua. Maka biarlah kita semua boleh memiliki kerinduan akan surga. Dan saudara tahu status saudara ya sebagai peziarah ketika saudara ada di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di tengah-tengah dunia yang semakin kompleks, penuh dengan gejolak, penuh dengan ketidakpastian. Ya, kemarin seorang pemimpin di Amerika, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan ya, di benua Amerika diciduk. Ya, bayangkan pemimpin negara, saudari, di salah satu negara di kawasan Amerika Latin, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, diciduk Bapak Ibu Saudari sama pemimpin yang lain. Ya, pemimpin negara yang lain, Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan. Dia pikir Bapak Ibu Saudari ketika dia berpidato, dia pernah berpidato. Ayo saya tunggu di sini. Ayo coba mana? Tangkap saya kalau berani dan lain sebagainya. Benar-benar ditangkap Bapak Ibu Saudari ya. Saudara, waduh. Ternyata nggak ada situasi bahkan pemimpin salah satu negara pun Bapak Ibu Saudari. Nggak ada yang abadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di tengah-tengah dunia yang semakin kompleks sekali lagi, penuh dengan gejolak-gejolak seperti ini. Penuh dengan ketidakpastian. Kalau kita di Indonesia sedang lagi, ya belum lagi ada flu apa tuh namanya, flu super. Belum lagi gempa megatrust yang kita dengar dari media Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Ya, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Dan nilai-nilai terus bergeser. Dulu pernikahan antara Adam dan Hawa, sekarang Adam sama Adam, Hawa sama Hawa. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, nilai-nilai dunia terus tergeser. Dulu kalau saudara dan saya melakukan hubungan tanda kutip ya intim, itu harus di antara suami dan istri di dalam lembaga yang namanya pernikahan. Sekarang Bapak Ibu Saudari, orang pacaran sudah melakukan hal-hal demikian. Ya Bapak Ibu Saudari, tanpa menjaga setiap bait kudusnya di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka pikir cinta itu harus melakukan seperti itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus,
nilai-nilai itu terus bergeser. Dan banyak orang Kristen sekarang merasa ya seperti orang asing. Hidup di sini tetapi hati selalu merindukan sesuatu yang lain. Ada perasaan tidak sepenuhnya di rumah ini. Dan ini bukanlah tanda kegagalan iman, melainkan tanda bahwa jiwa kita mengenali kebenaran yang lebih dalam setiap hidup saudara. Ya, jiwa kita mengenali kebenaran yang lebih dalam, bahwa kita adalah peziarah yang sedang dalam perjalanan pulang. Bapak Ibu, kerinduan terdalam yang kita rasakan di tengah-tengah dunia yang asing ini sebenarnya adalah kompas daripada sorga. Kompas ilahi bagi setiap hidup saudara dan saya, yang tentunya menunjuk kepada surga. Rumah kita yang sesungguhnya, rumah kita yang sebenarnya. Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan, saudara, untuk memahami identitas kita sebagai peziarah dan kerinduan kita akan rumah yang sejati, mari kita telusuri kebenaran Alkitabnya. Mari saudara kita lihat dari 3 lensa utama mengenai hal ini di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami identitas kita sebagai peziarah dan kerinduan akan rumah yang sejati. Saudara, lensa yang pertama yang saudara dan saya harus miliki dalam setiap hidup saudara adalah identitas kita adalah peziarah. Ketika saudara hidup di dunia ini, hidup di bumi ini, saudara, identitas saudara dan saya adalah apa? Peziarah, bukan penetap. Ya Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Kita baca Alkitab kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu, Rasul Petrus secara eksplisit menyapa orang-orang percaya bahwa kita semua sebagai orang asing, kita semua sebagai pendatang. Dan kata Yunaninya Bapak Ibu saudari, kata pendatang itu dalam bahasa Yunaninya adalah paroikos. Paroikos Bapak Ibu saudari. Dan kata orang asing parapidemos. Parapidemos. Jadi paroikos dan parapidemos, pendatang dan orang asing. Dan ini menggambarkan bahwa saudara, kita adalah orang yang tinggal atau seseorang yang tinggal sementara di suatu tempat. Seseorang yang tinggal sementara di suatu tempat tanpa status kewarganegaraan penuh. Ini adalah identitas legal. Ini adalah identitas spiritual kita di dunia ini. Bahwa saudara dan saya, saudara sedang tinggal sementara di bumi ini. Di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Australia, di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, ya, di Rusia mungkin Bapak Ibu saudari, dimanapun saudara, ya, ingatlah baik-baik, kita adalah orang yang tinggal sementara. Seharusnya tanpa status kewarganegaraan penuh, walaupun kita punya KTP masing-masing, paspor tanda pengenal kita sebagai saudara, identitas saudara di satu negara, entah itu KTP, entah itu paspor. Ya Bapak Ibu saudari dikasihi Tuhan. Tetapi ingatlah, identitas kita yang sesungguhnya, dan ini legal buat spiritual saudara dan saya. Ya, bahwa saudara punya status sebagai pendatang maupun orang asing. Saudara, itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Jadi identitas kita adalah pendatang dan orang asing. Yang artinya saudara adalah peziarah, bukan penetap ketika saudara tinggal di bumi ini. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Saudara, para bapak leluhur iman, khususnya Abraham, dia mengakui bahwa mereka adalah orang asing. Mereka adalah pendatang di bumi. Ibrani 11 sampai 13. Ya, Ibrani 11 maksud saya ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saudara, mereka menyatakan dengan jelas
bahwa mereka mencari satu tanah air. Ya, di ayat 16 itu mengungkapkan hati Tuhan. Karena itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Allah tidak malu disebut Allah mereka. Mereka yang mencari setiap Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, mencari Allah di dalam setiap kehidupannya. Mereka yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang. Allah tidak malu terhadap setiap kehidupan mereka yang punya spirit orang asing ini maupun pendatang. Sama seperti Abraham, Allah tidak malu disebut Allah mereka, sebab ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka di ayat yang ke-16 Ibrani 11 ayat 16. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, surga itu adalah proyek penyediaan rumah dari Allah sendiri bagi para pengikutnya. Ya, surga itu adalah proyek penyediaan rumah dari Allah bagi setiap saudara dan saya. Kalau saudara nggak pernah dapetin rumah, walaupun pemerintah sudah berusaha membuat rumah, ya, rumah-rumah Bapak Ibu Saudara dari rumah-rumah yang sedang dan lain sebagainya, tapi tetap saja ada juga orang-orang yang tidak bisa membeli rumah. Bapak Ibu Saudari, perhatikanlah, walaupun saudara tidak punya rumah di bumi ini, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara, surga itu adalah proyek penyediaan rumah dari Allah sendiri bagi setiap para pengikut-pengikutnya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, Abraham di dalam Kejadian pasal 12 dan Ibrani pasal 11, ia dipanggil keluar dari tanah airnya. Ya, Abraham dipanggil keluar dari tanah airnya, dari Haran, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, dan dia berjalan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Dan sepanjang hidupnya, saudara, dia tinggal di kemah. Bahkan di tanah perjanjian di Kanaan pada saat itu sekalipun, saudara, Abraham sepanjang hidupnya dia tinggal di kemah, yang artinya di kemah itu pindah-pindah, berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Bapak Ibu Saudari, itulah Abraham di dalam setiap kehidupannya. Sekalipun dia sudah sampai ke tanah perjanjian pada saat itu, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, karena dia menantikan kota yang memiliki dasar, kota yang direncanakan oleh Allah dan dibangun oleh Allah sendiri. Saudara, ternyata Abraham itu bukan melambai kepada tanah Kanaan, tetapi dia melambai kepada tanah Kanaan sorgawi, di mana kota itu dibangun oleh Allah. Maka pemaknaan yang pertama yang saudara bisa ambil, saudara, status peziarah itu membebaskan kita dari tekanan untuk memiliki segalanya. Status pendatang ini membebaskan saudara dari tekanan untuk memiliki segalanya. Atau saudara mungkin merasa nyaman secara absolut di dunia ini. Ini membebaskan kita. Gak perlu kita memiliki segalanya. Gak perlu saudara merasa nyaman secara absolut di dunia ini. Bahkan pada bulan Desember kemarin, ya, banjir bandang teman-teman, saudara-saudara kita. Wah, saya melihat Bapak Ibu Saudara dari rumah, lantai 1, lantai 2 habis oleh banjir. Kawasan perumahan habis oleh banjir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo, ya, jadi status peziarah atau pendatang membebaskan kita dari tekanan untuk memiliki segalanya. Dan saudara, atau saudara mungkin, saudara pengen nyaman di dunia ini secara absolut. Tetapi ketika saudara tahu bahwa identitasmu, statusmu adalah peziarah ataupun pendatang, saudara, kita merasa lega. Ini membebaskan kita dari rasa untuk memiliki segalanya ketika di dunia ini. Dari rasa untuk memiliki kenyamanan secara absolut di dunia ini. Saudara, kita boleh merasa tidak cocok karena memang kita bukan dari sini. Ya, mungkin saudara sudah membangun rumah, saudara sudah memiliki rumah dan lain sebagainya dalam setiap hidup saudara. Tetapi seperti ada yang masih kurang. Tetap masih ada yang kurang. Gak cocok. Ya Bapak Ibu Saudari. Kenapa demikian? Ya karena kita memang bukan dari sini. Kita bukan dari dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, inilah pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua yang saudara bisa ambil pada bagian yang pertama. Ingat bagian pertama, identitas kita adalah peziarah bukan penetap.
Saudara, pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil dalam setiap hidup kita semua. Ingatlah bahwa identitas kita mengarahkan fokus kita. Dengan identitas peziarah ini, Bapak Ibu Saudari, kita sedang mengarahkan fokus kita. Seorang peziarah itu tidak menghabiskan sumber dayanya untuk membangun kemah yang mewah. Ya, dia tidak akan membangun kemah yang mewah di mana dia sedang berziarah, Bapak Ibu Saudari. Tetapi dia memastikan perjalanannya Bapak Ibu Saudari tetap ada jalur yang benar. Ya, dia harus memastikan perjalanannya tetap ada jalur yang benar menuju tujuannya. Saudara, itulah peziarah yang tidak menghabiskan sumber dayanya untuk membangun kemah yang mewah. Sayangnya banyak orang seperti itu. Mereka berpikir dengan membangun tempat yang nyaman, rumah yang megah, Bapak Ibu Saudara, dari kawasan yang elit, ya. Bahkan ada loh teman-teman semua, ya, beberapa yang saya tahu, saya lihat, ya, ada salah satu pejabat di daerah Jawa Barat, ya Bapak Ibu Saudari, yang kemarin kalau nggak salah diciduk sama KPK, ya, kalau tidak salah. Itu punya rumah kawasan elit, ya, artinya bukan kawasan elit tetapi rumahnya itu seperti ada gerbang, Bapak Ibu Saudari, ya, seperti ada gerbang, lalu kemudian di dalamnya dia masuk pakai mobil dan itu ada beberapa bangunan di sana. Saudara, ada orang-orang, bukan hanya orang itu, tetapi banyak orang-orang seperti itu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menghabiskan sumber dayanya hanya untuk membangun kemah yang mewah dalam hidup mereka. Habis itu mereka jalan-jalan ke sana kemari. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebagian besar manusia, ya, ketika mereka memiliki hidup, baik yang kaya, yang sedang juga demikian, yang miskin juga sama, Bapak Ibu Saudari. Walaupun tidak punya rumah, ya Bapak Ibu Saudari, sebagian besar, setiap kita modelnya demikian. Tetapi ingat baik-baik, seorang peziarah, saudara pastikan perjalananmu tetap ada jalur yang benar menuju, ya, setiap tujuanmu di dalam imanmu kepada Kristus. Bayangkan seorang pelajar dari Papua yang kuliah di Jakarta. Saya dulu kuliah pernah ada teman-teman dari Papua, Bapak Ibu Saudari, yang kuliah ke Jakarta. Saudara, pelajar ini atau mahasiswa ini tinggal di kos-kosan, mengatur hidupnya, saudari, dengan sederhana. Ketika teman-temannya sibuk mengoleksi barang-barang dan berusaha, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, supaya hidup daripada teman-teman mahasiswa yang lain ini, saudari, ya, mereka berusaha mengoleksi barang. Mereka berusaha mengakar sangat dalam ketika ada di Jakarta ini dengan mengumpulkan barang-barang, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, supaya dia tidak terlalu stres. Saudara, mengapa hal ini terjadi? Ya, saudara, mahasiswa Papua ini dia tidak mengumpulkan ataupun mengoleksi barang seperti teman-temannya. Karena dia berpikir, Bapak Ibu Saudari, ya, bahwa satu ketika dia harus pulang. Jadi dia tidak perlu mengoleksi barang seperti teman-temannya. Ya, dia nggak perlu stres, ya Bapak Ibu Saudari, dengan membeli ini, membeli itu. Dia ingat dalam setiap kehidupannya, dia hanya tinggal di kos-kosan. Dan dia mengatur hidupnya dengan sederhana. Ya, karena pikirannya satu ketika dia sudah menyelesaikan studinya, dia akan kembali ke Papua. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, dia akan pulang. Jadi uang yang dia miliki ditabung untuk tiket pulang. Waktunya diatur agar bisa pulang nanti saat liburan. Dan percakapannya sering tentang kampung halamannya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, ya, dia hidup mungkin di dunia kampus, yaitu adalah tempatnya berada saat dia belajar. Tetapi dunia kampus itu bukan rumahnya. Bapak Ibu, kerinduannya pada rumah itu mengubah cara dia hidup di perantauan. Seharusnya kita juga seperti itu. Saudara, ya, kita hidup di dunia ini seperti tadi orang Papua itu hidup di kampusnya. Ya, tempat di mana saudara dan saya berada, saudara menjalani kehidupan saudara setiap hari. Tetapi itu semua bukan rumah kita. Itu semua bukan rumah saudara dan saya. Maka kerinduan saudara pada rumah yang sejati, saudara, itu mengubah cara saudara dan saya hidup di tengah-tengah bumi ini. Dimanapun kita, ya, di Indonesia, di luar Indonesia, dimanapun saudara dan saya. Ingat ya, state itu, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, jangan bangga saudara menjadi orang negara ini.
negara itu. Ya, itu hanya identitas saudara secara dunia, di mana pemerintah ingin mendata setiap kehidupan saudara dan saya, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita tidak bangga, ya, dalam setiap hidup saudara. Bahkan saya punya keyakinan seharusnya kita nggak boleh dibatasi dengan state-state begitu Bapak Ibu Saudari. Kita ini warga bumi sebenarnya. Seharusnya kita bisa melancong kemana saja. Ya seharusnya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi karena manusia kan pengen menguasai wilayah. Akhirnya membuat negara ini, negara itu, negara ono dan lain sebagainya. Saudara ingat baik-baik. Jangan saudara cintai state ataupun Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya secara dunia saudara bela negara ya ada. Ya makanya ada lagu mengatakan Garuda di dadaku. Tetapi jangan lupa surga juga saudara taruh ini di dada saudara. Sehingga saudara ada kerinduan untuk pulang. Bapak Ibu saudara bisa mengaplikasikan. Ketika saudara dan saya misalkan contoh, saudara bisa mengevaluasi pengeluaran saudara. Apakah hanya untuk memuaskan kehidupan di kemah ini? Atau juga untuk investasi di kerajaan sorga. Saudara mendukung pelayanan, menolong sesama dalam setiap hidup saudara. Kemudian ketika saudara dan saya ditolak atau tidak diterima karena nilai-nilai Kristiani saudara, ingatlah. Ya tentu saja, saudara diingatkan bahwa saudara adalah warga negara asing. Saat teman-teman semua melakukan tindakan korupsi, saat teman-teman melakukan tindakan, ya ada orang-orang yang sudah menikah, tetapi jajan-jajan di luar ada juga Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan itu bukan sedikit, banyak Pak Bu. Tetapi saudara memilih untuk tidak demikian. Saudara menolak. Ketika saudara menolak, teman-teman mulai menjauhi saudara. Ya ingatlah baik-baik. Tentu saja saudara adalah warga negara asing. Ya. Ini mengurangi rasa sakit hati dan tentunya menguatkan identitas saudara sebagai orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudari. Gak apa-apa teman-teman menjauhi karena saudara menolak untuk berbuat dosa. It's good Bapak Ibu Saudari karena saudara tahu identitas saudara. Ya, saya pernah mendengar kisah ya teman-teman semua. Suaminya bekerja di mana? Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, suami mah jajan ya betul, ada juga jajan di luar juga Bapak Ibu Saudari. Tapi istrinya di rumah juga jajan juga. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan sama-sama nggak tahu. Ya, dia mah bekerja yang di rumahnya nggak benar. Atau sebaliknya, dia bekerja jauh nggak benar. Bapak Ibu Saudari istrinya benar di rumah. Saudara itulah dinamika setiap kehidupan kita semua. Tetapi sebagai orang-orang percaya yang tahu identitasnya, saudara, ya saudara pilihlah untuk menjalani nilai-nilai Kristiani. Dalam setiap keputusan-keputusan besar, misalkan dalam karir, ya, di dalam pernikahan, di dalam tempat tinggal, tanyakan, apakah saudara setiap keputusan-keputusan besar itu membantu perjalanan ziarah saudara menuju surga? Membantu perjalanan iman saudara menuju surga? Tanyakan itu. Mungkin ketika saudara, oh saya harus ke Jerman, saya harus ke US, saya harus ke Inggris, saya harus ke Malaysia, saya harus ke sini, saya harus ke situ dan lain sebagainya. Tanyakan, apakah itu semua membantu perjalanan ziarah imanmu tentunya menuju surga, bukan hanya mengumpulkan harta duniawi. Saudara, bukan hanya, wah atau saudara mungkin punya pikiran, oh saya kalau mau kerja nanti ke Australia, misalkan ya Bapak Ibu Saudari, wah saya nanti setelah kerja saya pengen bangun kemah permanen saya di rumah saya. Saya akan beli rumah yang mewah di Indonesia dari hasil pekerjaan saya. Saudara, ayo tanyakan hal itu. Apakah benar-benar setiap pekerjaan-pekerjaan saudara membantu perjalanan ziarah menuju kepada surga atau membangun sebaliknya kemah permanen di padang gurun ini? Ya, bumi ini padang gurun Bapak Ibu Saudari. Ini yang pertama kita belajar. Yang kedua, saudara selain kita memahami identitas kita adalah peziarah, saudara lensa yang kedua di dalam kehidupan kita semua, supaya saudara memahami identitas saudara sebagai seorang peziarah dan kerinduan akan rumah sejati. Yang kedua, saudara milikilah kerinduan akan surga. Ketika saudara memiliki kerinduan akan surga, itu adalah karunia, bukan kutuk. Itu adalah karunia. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dalam terjemahan lain mengatakan, Dia menaruh
kekekalan di dalam hati manusia. Jadi ada perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih, ada perasaan ada sesuatu yang abadi, yang mungkin belum tercapai dalam kehidupan kita semua. Saudara, itulah ciptaan Allah di dalam setiap kehidupan manusia. Tuhan taruh kekekalan. Tuhan taruh, saudari dikasih oleh Tuhan, dalam setiap hati manusia kerinduan akan kekekalan ini. Kerinduan akan rumah sejati. Bapak Ibu Saudari, ketika kita memiliki kerinduan akan hal ini, itu adalah bukti bahwa kita diciptakan lebih daripada dunia fana ini. Yang setuju katakan amin. Lebih daripada dunia fana ini. Filipi 3 ayat 20-21 mengingatkan bahwa kewarganegaraan kita, ingat, ada di dalam surga. Ya, jadi jangan bangga menjadi orang ya di satu negara. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, yaitu sebagai wujud cinta tanah air, karena saudara lahir di bangsa itu di dalam setiap hidup saudara. Tetapi Alkitab menyampaikan kewarganegaraan kita seharusnya ada di dalam surga. Saudara, kata kewarganegaraan itu dalam bahasa Yunaninya politeuma. Artinya Bapak Ibu Saudari, itu istilah hukum yang kuat. Ini tentang hak-hak legal. Ini tentang identitas. Ini tentang kesetiaan tertinggi kita. Kemana saudara memiliki kesetiaan tertinggi? Saudara, seharusnya kalau dikatakan kewarganegaraan kita ada di dalam sorga, saudara, kesetiaan tertinggi kita tentunya kepada Sang Pemilik sorga. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena kalau dia mengatakan ya, amin. Kalau pemimpin dunia dia bisa mengatakan A, tapi kelakuannya B, kelakuannya bisa C, dan lain sebagainya. Itu dunia Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara yang terkasih di dalam Kristus, jangan saudara mencintai pemimpin dunia lebih daripada Allah yang kalian percayai. Kesetiaan tertinggi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudari, atau anak-anak Allah di dalam setiap kehidupan saudara, seharusnya kesetiaan tertinggi kita kepada Sang Pemilik surga yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, kerinduan akan surga ini adalah kerinduan untuk sepenuhnya berada di tempat di mana kita sepenuhnya diakui sebagai warga negara. Ya, itulah kerinduan akan surga. Saudara rindu, kalau saya mah rindu Bapak Ibu Saudari ke surga, ya, untuk bertemu muka dengan muka pada Tuhan Yesus, Tuhan yang saya sembah dalam setiap kehidupan saya. Saya rindu surga nanti di mana beliau yang memerintah. Ya, surga orang Kristen harus seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, surga bagi kita, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, yaitu surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Selain itu tidak ada. Itu keyakinan Kristen dan kita harus meyakini hal itu. Bukan surga yang dibangun oleh ajaran-ajaran yang lain, tetapi surga bagi orang Kristen di mana Tuhan Yesus memerintah. Tidak ada cacat celah, tidak ada noda. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata. Amin Bapak Ibu Saudari. Semua kehidupan untuk memuliakan nama Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Daud itu menyuarakan kerinduan jiwa yang paling dalam Mazmur 42, ya, ayat 2-3. Dia mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saudara, bahkan di dalam Mazmur 84 ayat 2-3 dia juga berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jadi kerinduan Daud bukan abstrak, ya, tetapi langsung kepada Allah sebagai tujuan. Maka kerinduan saudara tentang surga itu bukan kesia-siaan. Kerinduan saudara terhadap Sang Pemilik surga itu bukan abstrak, itu bukan pepesan kosong Bapak Ibu Saudari, tetapi itu realitas kehidupan manusia dalam setiap hidup saudara. Bahwa satu ketika saudara kerinduan ini, saudara pasti saudara terjadi. Pasti terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Bahwa jiwamu itu haus akan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwamu itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Dan sungai yang berair itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara akan dipenuhi oleh setiap firman Kristus ketika dia memerintah nanti
dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan ini bukan abstrak yang saya bicarakan. Ini bukan omon-omon Bapak Ibu Saudari, tetapi ini realitas kehidupan orang-orang percaya. Satu ketika saudara akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tentunya bagi setiap mereka yang menjadi kekasih-kekasih Kristus selama mereka hidup di dunia. Kekasih-kekasih Kristus itu tanda kutip ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Yang artinya saudara benar-benar menghidupi kehidupan Kristus. Menghidupi nilai-nilai Kristus selama saudara hidup di dunia ini. Maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua, kerinduan akan surga adalah karunia. Saudara, ingatlah baik-baik bahwa perasaan kosong, perasaan tidak puas yang dialami manusia, yang seringkali dicoba diisi dengan harta, diisi oleh hubungan, diisi oleh pengalaman-pengalaman. Sebenarnya semua adalah jejak daripada Allah. Jejak daripada Allah di hati kita. Itu penunjuk arah yang mengatakan, hey, bukan di sini. Kamu jangan isi dengan harta. Kamu jangan isi dengan hubungan. Kamu jangan isi dengan pengalaman-pengalaman jalan ke sini, jalan ke sana. Bukan itu. Saudara, itu semuanya penunjuk arah. Amin Bapak Ibu Saudara. Penunjuk arah. Bahwa ternyata yang bisa mengisi saudara bukan hartamu. Bukan hubunganmu. Oh, saudara udah kawin yang pertama. Aduh, dia gak bisa memuaskan aku. Kawin yang kedua, kawin yang ketiga, kawin yang keempat, kelima dan seterusnya. Saudara, bukan hubungan-hubungan jenis itu yang bisa memuaskan jiwamu. Ya Bapak Ibu Saudara. Bukan jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya bukan gak boleh jalan-jalan ya Bapak Ibu Saudari. Silahkan kalau saudara mau jalan ke sini, jalan ke sana, ya holiday dan lain sebagainya silahkan. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingat, bukan itu yang bisa mengisi setiap kehidupan jiwamu. Bukan itu yang bisa memaknai kehidupanmu. Ya tetapi Bapak Ibu Saudari, isinya berasal daripada surga lewat firman Kristus. Ya, lewat setiap kebenaran-kebenaran yang dialiri setiap harinya dalam setiap hidup saudara. Maka perasaan kosong yang tidak puas itu yang dialami saudara, nanti makin lama makin diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengaliri setiap jiwamu, maka hatimu akan dipuaskan. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara, ada kerinduan akan hal ini. Kerinduan akan surga di dalam setiap hidup saudara. Ini adalah mekanisme pertahanan rohani agar kita tidak menyembah berhala dalam hidup saudara dan saya. Jadi ketika kita menyadari bahwa hanya surga, bahwa hanya kehadiran Allah sepenuhnya yang bisa memuaskan saudara, kita berhenti ya menuntut dunia ini Bapak Ibu Saudari untuk menjadi surga bagi kita semua. Ya, kita akan berhenti menuntut dunia ini. Wah pokoknya selama hidup, pokoknya dunia ini harus menjadi surga buat aku. Gak bisa Pak Bu. Ya, saudara, kerinduan akan surga itu tentunya membuat mekanisme pertahanan rohani dalam setiap jiwa dan pikiranmu supaya saudara tidak menyembah berhala-berhala. Ya, mungkin saudara ada orang-orang yang maniak terhadap artis, ada orang-orang yang maniak kepada band-band tertentu dalam setiap hidup mereka. Ingatlah, itu berhala-berhala dalam hidup kalian semua. Ya, saudara fans, saya dulu juga seperti itu. Mungkin saudara kepada band-band misalkan di Korea, ya band-band misalkan di luar negeri, ketika mereka konser saudara mengikuti dan lain sebagainya. Ya saudara ini kasih Tuhan, padahal saya pikir-pikir sekarang ya, kenapa juga saya ngefans sama mereka-mereka? Padahal mereka juga tidak kenal sama saya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mah kenal sama mereka. Apa yang menjadi kesukaannya? Ya Bapak Ibu Saudara, fotonya kita pajang di kamar dan lain sebagainya. Padahal mereka tidak kenal sama kita. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah kebodohan manusia. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mengidolai sesuatu dalam kehidupan kita semua. Tetapi saudari, yang kita idolai ternyata tidak mengenal kita. Tapi berbeda dengan Tuhan. Saudara menyembah kepada Tuhan. Saudara mengidolai Tuhan. Tuhan mengenal saudara pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu bedanya Tuhan dengan berhala-berhala modern hari-hari ini. Saudara, ayo jangan sampai kita menyembah berhala. Maka kerinduan akan surga ini, itulah mekanisme pertahanan rohani kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari saat kita merasa hampa, jangan buru-buru menghibur diri dengan hiburan. Saat kita merasa hampa, jangan buru-buru menghibur diri dengan hal-hal duniawi.
Jangan menghibur diri dengan belanja. Ya, buat wanita-wanita. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan menghibur diri dengan hal-hal itu. Atau hal-hal duniawi lainnya. Berhentilah. Saudara, berhentilah. Akuilah di hadapan Tuhan. Tuhan, kerinduan ini membuktikan bahwa Engkaulah yang jiwaku cari. Engkaulah Tuhan yang jiwaku selama ini cari di dalam setiap hidupku. Saudara, jadikan itu ya di dalam setiap doa-doamu setiap hari. Saat saudara berdoa, saat saudara merenungkan firman, katakan itu kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya, saat mungkin jiwamu merasa hampa, jangan menghibur dengan yang lainnya. Duduklah di hadapan Tuhan dan katakan seperti itu. Bapak Ibu, perbincangkan tentang surga dengan keluarga. Perbincangkan tentang surga dengan anak-anak, dengan pasanganmu. Kalau kita lagi ngomong surga atau pasangan kita lagi ngomongin surga, jangan bilang, lo surga mulu. Pusing gue dengerin lo ngomongnya surga. Gitu Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang seperti itu loh. Lo ngomongnya mati-mati mulu lah. Ngapain sih ngomong mati-mati? Ya karena habis dari kematian kita akan ya Bapak Ibu Saudara, kita akan punya tujuan ke surga. Makanya harus lewati kematian. Ya harus kita bicarakan semua. Maka perbincangkanlah tentang surga dengan orang-orang yang kau kasihi. Misalkan kamu sebagai suami, sampaikan kepada istrimu. Nanti kalau aku mati ya ma, ya nanti kamu begini. Nanti kita bertemu lagi di surga. Ya kamu begini, kamu begitu. Kasih pesan-pesannya kepada pasanganmu. Yang istri juga sama. Ya sampaikan kepada suami. Atau sampaikan kepada anak-anak. Nanti kalau papa mama tidak ada nak, kalian seperti ini. Ya tenang, nanti kita bertemu lagi dengan surga. Saudara, kita udah terlalu sering ngomong duniawi. Kita sudah terlalu sering ngomongin omset. Kita terlalu sering ngomongin strategi selama kita hidup. Kita terlalu sering membuat rencana-rencana manusia. Ya, itulah iblis Bapak Ibu Saudara, sering kali ya mereka menaruh atau iblis menaruh setiap Bapak Ibu Saudara siasat-siasat dalam setiap hidup kita semua. Sehingga kita melupakan surga dalam hidup saudara. Coba yang kita diskusikan. Coba yang kita perbincangkan. Jangan politik terus Bapak Ibu Saudara. Ya, yang diperbincangkan politik terus. Perbincangkanlah tentang surga. Dengan keluargamu. Dengan saudara seimanmu. Bacalah Wahyu pasal 21. Bacalah Wahyu pasal 22. Saudara, ayo nyanyilah tentang surga. Makanya tadi sebelum khotbah Bapak Ibu Saudari kita nyanyikan. Saudara, perkarakan dirimu. Kemana saudara pulang? Mau ke surga atau sebaliknya? Ya Bapak Ibu Saudari, neraka. Surga itu melambangkan saudari kita ada di dalam hadirat Allah untuk selama-lamanya. Sedangkan neraka, saudara, ya kita chaos jauh daripada hadirat Allah. Percayalah. Saudara, kenapa di dunia ini bisa chaos? Karena manusia jauh daripada hadirat Allah. Ya, ketika manusia jauh dari hadirat Allah, mereka bisa saling membunuh, membinasakan satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu Saudari, apalagi nanti ketika di neraka nanti tidak ada Allah. Tidak ada kehadiran Allah. Pasti dunia itu sangat menyeramkan sekali. Makanya Alkitab menggambarkan nanti neraka itu seperti ini, seperti itu. Akan ada kertak dan gigi dan lain sebagainya. Karena tidak ada kehadiran Allah di sana. Ya Bapak Ibu Saudara, ingat ya. Waktu Tuhan menciptakan dunia ini. Semua kacau Bapak Ibu Saudara. Ya kacau. Kacau balau. Lalu kemudian saudari Tuhan menciptakan. Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga dunia ini teratur. Alam semesta ini teratur. Dia menciptakan dari yang tidak ada. Ya menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dalam bahasa Latinnya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayo. Gunakanlah kerinduan akan hal ini. Tentunya akan rumah sejati. Seharusnya itu semua memotivasi kita. Untuk membawa sebanyak mungkin orang bersama dengan kita dalam perjalanan ini. Inilah kenapa Pastor Deso setiap hari menginjil. Evangelism Bapak Ibu Saudari. Menginjil kepada setiap orang-orang. Ayo, ada keselamatan di dalam Yesus. Ayo. Sama seperti Nuh ngomong Bapak Ibu Saudara, ayo masuk Batra, ayo. Saudara, saya juga menyampaikan seperti itu. Ayo, ada keselamatan di dalam Yesus. Ayo, masuk ke Batra keselamatan di dalam Yesus. Seharusnya itu semua memotivasi kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan? Karena kita tahu setiap pemberitaan kita ujung-ujungnya membawa mereka
untuk ke sorga. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, karena kita tahu perjalanan ending kita semua menuju kepada surga. Itulah mengapa kita menginjil. Itulah mengapa kita evangelism dalam setiap hidup kita semua. Dan tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kebenaran ini bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah yang memotivasi setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara mungkin hidup, menjalani hidupmu di rumah tangga, di usahamu, di bisnismu, di pekerjaanmu, di studimu. Saudara, yang memotivasi kita bukan nanti, oh aku habis studi nanti aku dapat gaji 2-3 digit. Bukan itu yang memotivasi kita. Yang memotivasi kita menghidupi itu semua di dalam takut akan Tuhan. Karena nanti akan ada rumah yang sejati, yang Tuhan sediakan. Makanya Tuhan Yesus kan sampaikan, Alkitab sampaikan, aku menyediakan tempat. Di mana aku berada, nanti di sana kamu berada pengikut-pengikutku. Wah luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudari, Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Bukan saya yang ngomong. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi Alkitab firman Tuhan yang berbicara. Dia yang akan menyediakan tempat bagi kita semua. Makanya Dia pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, kalau ini dipandang dari kacamata alam semesta, bumi itu seperti titik kecil. Maka Bapak Ibu Saudari, banyak tempat tinggal nanti yang Tuhan sediakan. Saya nggak pernah tahu, mungkin di alam semesta yang lain, mungkin di planet yang lain, mungkin di galaksi yang lain. Saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi yang saya tahu, Allah yang saya percaya di dalam Yesus sedang menyediakan tempat bagi setiap para pengikut-pengikutnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, orientasinya bukan fisik. Ya, artinya saudari, oh nanti akan ada pangeran-pangeran di sana, ada bidadari-bidadari di sana. Bukan, tetapi saudari yang menjadi kerinduan kita bertemu muka dengan muka. Itulah keindahan kekristenan. Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya keselamatan itu, saudara dikembalikan kepada rancangan awal. Rancangan awal Allah apa Bapak Ibu Saudari? Ya, saudara belajar bagaimana Adam itu diciptakan. Seharusnya mengelola taman Eden itu. Ya, tetapi kejatuhannya akhirnya Bapak Ibu Saudari membuat Adam itu ya nggak bisa mengelola taman itu dan dia dibuang dari taman itu. Nanti di surga Bapak Ibu Saudari akan ada peristiwa itu lagi. Di mana saudara diberikan kepercayaan untuk mengelola taman itu. Dan di sana tidak ada yang namanya dosa. Ya, saudara, manusia yang hidup di dalam dosa saja menciptakan teknologi hari-hari ini tuh begitu baik, Bapak Ibu Saudari. Ya, begitu baik. Kalau dulu kita mesti nulis surat, baru sampai ke Amerika, baru sampai mungkin ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke Kalimantan, mungkin seminggu lagi, mungkin 2 minggu lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, sekarang media sosial, email dan lain sebagainya. Saudari, teknologi manusia yang jatuh di dalam dosa saja itu bagus, baik. Apalagi ketika dikembangkan nanti di sana yang tanpa dosa. Amin Bapak Ibu Saudari, di mana Tuhan Yesus yang memerintah. Dan saya percaya saudari kasih oleh Tuhan, itulah surga yang Tuhan Yesus sediakan bagi saudara dan saya. Dan poin yang terakhir, saudara, saya mengingatkan bahwa perjalanan ziarah itu membutuhkan perjalanan yang ringan dan penuntun yang tepat. Artinya jangan membawa barang-barang yang berat. Ketika saudara lagi perjalanan ziarah dalam hidup saudara, kita perlu tentengan-tentengan yang ringan, bukan yang memberatkan. Ya, kita perlu penuntun yang tepat. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Sambil apa? Sambil menatap Bapak Ibu Saudari kepada Yesus Kristus. Ya. Saudara, metafora perlombaan ini jelas. Ketika kalau saudara dan saya menanggung beban dosa. Ya, kalau saudara menanggung beban dosa, itulah yang merintangi saudara. Itulah beban berlebihan dalam setiap kehidupan kita semua. Karena dosa akan membuat kita tersandung. Makanya jalan kita harus ringan. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan bawa beban. Tanggalkan bebanmu. Tanggalkan dosamu yang begitu merintangi. Dan berlombalah dengan tekun. Bawalah seadanya. Ya Bapak Ibu Saudari, bawalah seadanya. Gak usah banyak-banyak dalam setiap hidup saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Yesus adalah sang penuntun dan jalan itu sendiri.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, dan dia juga mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perjalanan ziarah kekristenan kita bukanlah petualangan tanpa arah. Bukanlah petualangan tanpa peta, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita memiliki janji tentang tujuan. Kita memiliki janji tentang rumah. Kita memiliki janji dari Sang Pemandu yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara mau sampai surga, petanya hanya lewat Yesus. Gak ada peta yang lain. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudari, yang baper biarlah dia baper, Bapak Ibu Saudari ya. Yang setuju katakan amin. Petanya hanya lewat Yesus. Itulah peta harta karun kita semua. Maka ketika saudara datang kepada Alkitab, saudara harusnya menemukan harta karun, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Tapi kebodohan manusia, dia datang kepada Alkitab, dia malah cari hal-hal yang lain. Dia malah cari perdebatan, Bapak Ibu Saudari. Dia tidak menemukan keselamatan di dalam Yesus. Itulah masalahnya, kedegilan hati manusia. You datang kepada Alkitab, harusnya you datang menemukan harta. Hartanya apa? Keselamatan di dalam Yesus yang seharusnya saudara tidak boleh buang. Yang seharusnya saudara tidak boleh buang oleh karena saudara mau kawin lah, saudara mau kerja lah, ya, saudara mau apalah dan lain sebagainya. Aduh Pak Bu, sayangnya manusia tidak menemukan itu ya. Tapi puji Tuhan saudara menemukan, katakan amin. Puji Tuhan saudara menemukan harta itu di dalam Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita belajar dari istri Lot. Dalam perjalanan keluar dari Sodom, Bapak Ibu Saudari, ya, Sodom itu lambang dunia yang akan dihukum. Ingat ya, bumi ini akan dihancurkan satu ketika. Dan Sodom itulah lambang dunia yang akan dihancurkan, dihukum. Saudara, istri Lot itu diperingatkan untuk tidak melihat ke belakang. Jangan lihat ke belakangnya. Kata suaminya kan udah bilang, Ma, jangan lihat ke belakang. Nanti kalau lihat ke belakang Tuhan tidak berkenan. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, tetapi saudari yang dikasih oleh Tuhan, istri Lot tidak demikian. Ya, seharusnya dia meninggalkan hubungan dia dengan rumah lamanya di dunia. Dengan Sodom, Gomora. Namun hati istri Lot masih tertambat di sana. Masih terconnected dengan dunia lamanya. Saudara, akhirnya dia menjadi saudari yang dikasih oleh Tuhan tiang garam. Dia terhenti dalam perjalanan imannya karena tidak bisa melepaskan dunia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari biarlah kita memandang kepada Yesus Kristus, bukan kepada dunia ini lagi. Biarlah kita tetap berjalan karena kita memandang kepada Kristus. Mata kita tertuju kepada Dia dan sukacita kita ada di dalam hadiratnya. Dan kita menemukan keselamatan kita dan kemuliaan sorga di dalam Yesus Kristus. Maka tambatkanlah hatimu kepada Yesus Kristus. Tambatkanlah hatimu kepada perjalanan iman yang seharusnya saudara yakini di dalam kekristenan saudara dan saya. Saudara, pada bagian yang ketiga ini, pemaknaan yang bisa kita ambil dalam setiap hidup kita semua, maka kelekatan pada hal-hal duniawi, ya, kepada beban, kepada dosa yang kita pertahankan, yang tetap kita hidupi dalam setiap kehidupan kita semua, itu akan membuat perjalanan pulang terasa sangat berat. Bahkan bisa mengalihkan perhatian kita dari tujuan kita yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo tanggalkan beban dosa. Tanggalkan beban duniawi. Ya, bukan berarti saudara malas-malasan hidup, bukan. Tapi tanggalkan beban. Ya, kadang ada orang yang terlalu mikirin minggu depan gimana, bulan depan gimana ya Tuhan, aduh aku harus bayar ini, aku harus bayar itu. Nanti anak-anakku gimana Tuhan, aduh aku harus begini, harus ini. Takut akan masa depan. Terus punya masa lalu juga, ada kepahitan, gak bisa melepaskan masa lalunya, masih menyimpan kepahitan. Akhirnya hidupnya tidak menikmati hari itu. Saudara, banyak orang seperti itu. Makanya saudara, ayo nikmati hidupmu hari ini. Jangan khawatir akan masa depan. Lepaskanlah beban yang sudah saudara tinggalkan di masa lalu. Lepaskan beban itu. Dan hiduplah, nikmatilah masa ini, hari ini. Selama saudara bisa melewati hari ini, katakan puji Tuhan. Ya, semua bisa dilalui.
dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah pemaknaan yang pertama. Bapak Ibu Saudari, jangan lekatkan hatimu kepada hal-hal duniawi, kepada beban-beban yang gak penting. Aduh, saya harus punya rumah nih. Ya, kalau memang bisa silahkan puji Tuhan. Ya nanti sudah punya rumah satu, rumahnya masih kecil. Aku pengen yang ada kolam renangnya. Udah punya kolam renangnya, kurang kolam ikan. Ntar udah ada kolam ikan, aduh kurang kolam ini. Pilihlah di sekitar PIK yang harus ada dekat pantai dan lain sebagainya. Wah Pak Bu, ya kalau saudara ke tempat PIK Bapak Ibu Saudari, itu rumah yang dibangun saudari, bisa kapalnya masuk Bapak Ibu Saudari. Kapalnya masuk ke garasi rumah. Wah itu orang-orang kaya Bapak Ibu Saudari di sana ya. Saya pernah ke sana soalnya. Ya saya melihat, keren sekali ya rumah-rumahnya ya saudari ya. Jadi ketika mereka mau mancing mungkin mereka naik kapal dari rumahnya lalu kemudian mereka ke tengah laut untuk mancing. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo tinggalkan setiap beban-beban ini. Gak perlu itu semua dalam setiap hidup saudara. Ya. Dan ketika saudara masih hidup di dalam dosa, ayo tanggalkan beban dosa ini. Minta ampun di hadapan Tuhan. Saudara, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan ini tentunya akan membuat perjalanan kita nanti terasa ringan. Bahkan saudara tetap fokus kepada tujuan ilahi dalam setiap hidup saudara. Tidak ada yang terlambat. Pemaknaan yang kedua yang saudara bisa ambil. Saudara, pengharapan kita bukan kepada kejelasan jalan di depan kita semua. Kita tidak pernah tahu ya di 2026 jalan kita akan seperti apa. Tetapi pengharapan kita tentunya kepada karakter dan janji sang penuntun dalam kehidupan kita semua. Kita tetap memandang kepada Yesus, bukan kepada badai di sekitar kehidupan kita semua. Maka pengharapan kita labuhkan, ya kita jangkarkan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada seorang pendaki yang akan mendaki puncak tertinggi, saudara, dia akan membawa air dan peta, ya, yang tentunya menuntun setiap kehidupannya. Itu penting untuk hidup, dia bawa air, dia bawa peta. Itu seorang pendaki yang akan mendaki puncak tertinggi. Dia akan membawa air dan peta. Yang kedua, dia akan membawa tenda yang sederhana, ya, kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Cukup pokoknya untuk beristirahat. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan kumpulkan ya di jalan. Misalkan dia ketemu permata, dia ketemu batu, dia akan mengumpulkan setiap hal-hal yang baik saja. Yang gak perlu ya jangan dong. Ya Bapak Ibu Saudari gak usah dikumpulkan. Supaya apa? Ya supaya Bapak Ibu Saudari nanti semakin tinggi pendakiannya, nanti itu akan semakin berat tasnya. Dan akhirnya kalau misalkan barang-barangnya terlalu penuh, itu tidak bisa lagi bergerak. Saudara, inilah kebijaksanaan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kalau saudara kita merasa kita ini pendatang di dunia ini, kita peziarah. Saudara, kebijaksanaan pendatang maupun peziarah itu terletak pada membawa apa yang penting saja dalam perjalanan. Ya, kita cukup membawa yang penting saja dalam perjalanan iman kita semua. Dan tentunya kita membuang apa yang hanya menarik bagi setiap mata dalam setiap hidup kita semua. Ya, dosa itu menarik Bapak Ibu Saudari. Ya, dosa itu nikmat. Saya mau bilang dosa itu nikmat, iya. Tetapi ujungnya yang gak nikmat. Ketika saudara melakukan dosa, ya semua nikmat. Orang korupsi, nikmat, dapetin duit langsung seketika. Dia main perempuan, dia main lelaki dan lain sebagainya, nikmat sesaat. Tetapi ujungnya yang gak nikmat. Iya Bapak Ibu Saudari, itu kadang menarik mata kita. Tetapi ingatlah, lepaskanlah beban itu. Jadikanlah Yesus sebagai peta. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai sumber air kehidupan kita satu-satunya dalam setiap hidup saudara. Maka saudara, yang perlu kita audit rohani kita pada kesempatan saat hari ini. Apakah ada kepahitan? Apakah ada kekhawatiran akan harta? Apakah ada obsesi pada pencapaian-pencapaian duniawi? Atau hubungan-hubungan yang tidak sehat yang memberati setiap perjalanan imanmu? Maka tanggalkan itu. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, mulailah dan akhiri setiap hari dalam hidup saudara dengan memandang kepada Yesus. Dengan menatap kepada Yesus dengan imanmu. Tentunya lewat setiap doa, lewat perenungan firman Tuhan. Nanti di tengah hari, di siang hari, saat mungkin saudara stres, ingatkan dirimu. Saya ini sedang dalam perjalanan pulang. Yesuslah yang memandu hidupku. Amin Bapak Ibu Saudari. Hai, berjalanlah dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama dengan saudara. Ya entah saudara di gereja, di komsel saudara masing-masing, atau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara berjalanlah kita bersama-sama.
Peziarah itu tidak berjalan sendirian. Dia akan mendorong satu dengan yang lain. Makanya kalau ada kelelahan, kecapean, ya ada misalkan beban dalam hidup saudara. Saudara mau sharing dengan Pastor Deso, ya silakan saudara inbox ya kepada kami. Nanti saya bersama istri akan membaca dan akan ya minimal menguatkan saudara lewat setiap perkataan-perkataan hikmat dan tentunya mendoakan saudara supaya saudara tetap kuat di dalam perjalanan imanmu. Sehingga saudara, kita bisa sama-sama saling mengingatkan tentang tujuan kehidupan kita semua. Kita bisa saling tolong menolong dalam melepaskan setiap beban-beban. Ya, ada hal-hal yang tidak perlu saudara pikirkan, khawatirkan, lepaskan sedikit demi sedikit dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, ada perasaan asing yang mungkin kita rasakan. Ada kerinduan yang tidak terungkapkan di dalam hati kita semua. Mungkin ada kelelahan dalam perjalanan ini. Semuanya adalah tanda bahwa kamu sedang hidup sesuai dengan desain aslimu. Kamu bukan orang aneh. Kamu adalah warga negara surga. Saudara, kamu bukan orang gagal. Tetapi kamu adalah peziarah ataupun pendatang yang sehat. Yang merindukan rumah pulang. Ya, kembali pulang ke rumah nanti. Saudara, kita bukan produk yang gagal. Tetapi kita semua adalah pribadi peziarah-peziarah yang sehat. Yang merindukan rumah untuk kembali kita pulang. Dan yang ketiga, kamu tidak tersesat. Kamu memiliki penuntun yang adalah jalan itu sendiri. Yang saudara menemukan di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini, biarlah Tuhan ingin menguatkan kembali setiap pola pikir kita. Kehidupan iman kita. Identitas kita. Dia tidak memanggilmu untuk membangun kerajaan di padang gurun ini, di bumi ini. Tetapi saudari, dia memanggil kita untuk berjalan setia menuju kota yang dirancangnya untuk kita semua. Di mana kota itu Abraham melambai-lambai. Saudara, dunia ini adalah tempat persinggahan, tetapi surga adalah destinasi kita semua. Hidup ini adalah perjalanan pulang, dan Yerusalem yang baru nanti itu adalah rumah akhir kita semua. Saudara, mari kita berjalan dengan iman kita kepada Yesus, menatap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan tentunya dengan sukacita memberitahukan kepada setiap orang yang kita temui di jalan kehidupan kita semua, saya sedang dalam perjalanan pulang. Maukah kamu ikut dalam perjalanan pulang ini? Ya saudara, ayo. Itulah mengapa kita menginjil. Jangan bosan-bosan. Menginjil jangan pernah bosan dalam setiap hidup saudara. Kita berdoa, biarlah hati orang-orang yang kita injili boleh terbuka. Jangan pernah memaksakan iman Kristen kepada orang-orang. Tetapi saudari, kita menawarkan, silahkan. Kamu mau mengenakan, mau memilih, silahkan. Enggak memilih, itu urusan pribadi masing-masing. Nanti di tata pengadilan Tuhan, saudara, Tuhan akan menyatakan setiap hal-hal yang benar. Dan saya percaya iman yang kita jalani benar di dalam Yesus Kristus. Terlebih kita semua yang menghidupinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih. Kami menghadap hadirat-Mu pada tahun yang baru 2025 ini. Tuhan, terlalu sering Tuhan, kami hidup seolah-olah dunia ini adalah tujuan akhir kami. Kami telah membangun kemah kami dengan rumit. Kami telah membangun kemah kami dengan mewah. Lalu kami terkejut ketika ada angin badai kehidupan yang menerpanya. Ketika ada peristiwa-peristiwa alam yang menerpanya. Kami telah merindukan kepenuhan di dalam sumur-sumur yang kering. Di tempat-tempat yang salah. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Dan mulai saat hari ini kami menyerahkan kembali perjalanan iman kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami melangkah ke tahun 2026. Tetapkanlah hati di dalam setiap hidup kami semua. Satu kebenaran yang tidak tergoyahkan. Bahwa kewarganegaraan kami ada di dalam surga. Ketika dunia menawarkan kegemerlapnya. Ketika dunia menawarkan janji-janji palsunya. Tuhan, ajar kami menatap kota-Mu yang abadi. Dan ketika terasa jalan ini berat dan panjang. Ingatkanlah kami bahwa Engkau berjalan di samping kami. Engkaulah sebagai penuntun, sebagai sahabat dalam perjalanan iman kami semua. Dan kami rindu tahun 2026 ini sebagai tahun perjalanan yang lebih ringan, lebih ringan. Bebaskan kami dari beban dosa, bebaskan kami dari setiap ikatan duniawi. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa,
biarlah isi tas perjalanan kami semua hanya dengan firman-Mu, hanya dengan roh-Mu, hanya dengan kasih di dalam setiap hidup kami semua. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang sedang lelah, yang hampir menyerah di tengah jalan. Nyatakanlah kembali diri-Mu sebagai sumber kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Dan untuk setiap jiwa-jiwa yang masih Tuhan Yesus nyaman berkemah di padang gurun di bumi ini, goncangkanlah dengan kerinduan akan rumah abadi yang Tuhan sediakan bagi setiap hidup mereka. Akhirnya ya Bapa, kami berdoa, biarlah setiap langkah kami di tahun ini bukan tentang sejauh apa kami akan pergi, tetapi tentang seberapa setia kami mengikuti Sang Gembala dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi tanda panah yang jelas, yang menunjuk orang-orang yang tersesat ke arah jalan yang benar, yaitu ada keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berjalan bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pengharapan yang kokoh. Karena Engkau telah berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kami percaya janji-Mu. Kami menantikan hari itu. Datanglah, jemputlah setiap kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami nanti mengakhiri setiap kehidupan kami dengan kematian. Tuhan, kami percaya di balik kubur itu, biarlah Engkau yang menjemput setiap kami semua. Hamba-hamba-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang setia. Berkati mereka, kuatkan selalu mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami terima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap hidup-Mu diberkati oleh Tuhan. Jiwa-Mu diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga-Mu, pasangan-Mu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Setiap tubuh-Mu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan-Mu, studi-Mu, bisnis usaha-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah hidup-Mu boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, puji Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Haleluya, haleluya. Saudara yang terberkati, jangan lupa tulis ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah bersama-sama di channel Pastor Deso, baik yang di channel merah, channel hitam, ya Bapak Ibu Saudari ya. Ini channel TikTok, ini channel si merah Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat kalian yang sudah bersama-sama. Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, doakan nanti pada akhir bulan atau awal bulan sekitar tanggal berapa ya, awal-awal bulan tidak salah, nanti kami akan berkunjung ke Singapura, ke Malaysia. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin kalau ada teman-teman, jemaat-jemaat rindu didoakan, kalian bisa ya Bapak Ibu Saudari, misalkan Pastor, boleh nanti kita ketemuan di sini. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti inbox saja. Bagi saudara yang mungkin tinggal di sekitar Kuala Lumpur, bagi saudara mungkin yang ada di Singapura, nanti kita bisa ketemuan mungkin di satu tempat makan atau di mana, ya bisa kita saling mendoakan ya Bapak Ibu Saudari. Sekitar awal bulan ya, bulan Februari. Doakan supaya bagi Bapak Ibu Saudari mungkin yang kita kunjungi di sana bisa mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan ya tentunya. Haleluya. God bless you. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kebersamaan kita. Saudara yang terkasih, jangan lupa kalau saudara sebelum tidur, sebelum saudara beraktivitas, saudara mungkin lagi macet-macetan di jalanan untuk ke kantor. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara ada istirahat siang, tontonlah channel YouTube Pastor Deso ya. Tontonlah channel YouTube Pastor Deso. Di sana saudara akan mendapat ya setiap khotbah-khotbah yang terus membangun setiap kehidupan iman. Ya, tontonlah dari khotbah yang mungkin banyak, yang sudah banyak ditonton orang. Atau mungkin ketika saudara lihat judulnya saudara terberkati, tontonlah dari khotbah-khotbah itu. Sehingga Bapak Ibu Saudari itu bisa mengembangkan kerinduan saudara untuk belajar firman Tuhan di tahun yang baru ini. Ya, nanti kalau di channel YouTube jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Tentunya komen-komennya yang membangunnya, kerinduannya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di channel Pastor Deso. Bersih jiwa menyegarkan ya dari Medan, God bless you, terima kasih. Ya dari beberapa kota tadi ya di Indonesia, di Malaysia, terima kasih. Buat tap-tap layarnya terima kasih. Buat share-nya terima kasih. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, buat apanya lagi. Buat gift-nya juga terima kasih. Buat kalian yang sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, persembahan kasih.
ya persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, ya persembahan khusus untuk pembukaan TK lewat channel Pastor Deso, biaya yang kita perlukan sekitar 70 juta. Ya Bapak Ibu Saudari, doakan supaya Tuhan cukupkan semua ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari, setiap kolekte yang saudara berikan, setiap harinya, setiap periode waktunya, terima kasih. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Bagi Bapak Ibu Saudari yang tentunya rindu untuk memberikan persembahan-persembahan ini, saudara bisa masuk ke profil Pastor Deso di TikTok atau di YouTube tuh, di kolom deskripsi tuh ada. Nanti lewat BCA atas nama Angelin istri saya, atau pakai social bus, atau kalau saudara bisa pakai PayPal, saudara juga bisa pakai PayPal. Ya Bapak Ibu Saudari, semuanya ada di bio profil Pastor Deso. Ya saudara tinggal klik sana, nanti di profil, nanti ada rekening BCA istri saya dan juga ada social bus. Kalau PayPal, saudari nanti Bapak Ibu Saudari inbox saja. Pastor, saya rindu memberikan persembahan syukur, tapi saya rindu mentransfernya lewat PayPal. Nah saudara bisa pakai PayPal, nanti saya akan berikan alamat PayPal channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Oke, saudara, jikalau kalian memberikan persembahan syukur, saudara rindu menjadi rekan sekerja Allah lewat channel Pastor Deso, dan saudara rindu memberikan persembahan syukur, saudara semuanya sifatnya sukarela. Tetapi saya merindukan setiap saudara yang memberi, yang pertama, saudara ada komando daripada Roh Kudus. Ya kalau saudara nggak ada komando daripada Roh Kudus, saudara nggak perlu memberi setiap persembahan-persembahan saudara. Yang kedua, saudara terberkati setiap harinya lewat channel Pastor Deso. Ya, dan yang ketiga, saudara sedang berlatih bermurah hati ya untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Karena saya yang menggawangi channel Pastor Deso, maka saya akan mengajak setiap orang-orang untuk mendukung pekerjaan Tuhan, tentunya di channel ini. Ya kalau saudara terberkati, Roh Kudus mengingatkan untuk memberkati ke sana kemari, saudara, biarlah setiap hidup kita semua dipandu oleh tuntunan Roh Kudus ya. Jadi sangat ya Bapak Ibu Saudari memberkati, sangat membangun di channel ini, dan saudara selalu diingatkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Mau memilih Tuhan atau mau memilih mamon dalam setiap hidup saudara. Dan saudara belajar banyak hal. Ya sudah hampir 1 tahun lebih kita berada di channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan ada orang-orang yang setia yang mengikuti channel ini dari awal. Ya dari pertengahan tahun kemarin sampai hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah setia, yang sudah mendukung juga, thank you. Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya, ujung-ujungnya dalam pelayanan Pastor Deso bukan uang, tetapi ujung-ujungnya adalah jiwa. Jadi UUJ, ujung-ujungnya jiwa supaya bertobat Bapak Ibu Saudari. Supaya jiwa-jiwa itu mengenal Yesus Kristus. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara doakan juga nanti, mungkin sebulan sekali kita akan ada Zoom, ya mungkin di hari Kamis malam atau Kamis sore, ya nanti waktunya saudara kita mungkin ada Zoom ya sebulan sekali bersama Pastor Deso. Kenapa Zoom? Karena Bapak Ibu Saudari supaya kita bisa melihat wajah ya satu dengan yang lain, sehingga saudara bisa testimoni nanti, ya nanti kita akan menyembah 1 jam, mungkin 1,5 jam kita bersama-sama, atau paling lama 2 jam ya kita menyembah bareng ya lewat Zoom. Itu hanya dilakukan sebulan sekali. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu ya untuk kita bisa bersama-sama dalam komunitas sel di channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari dapat menghadiri nanti ya persekutuan rohani kita sebulan sekali ini ya. Kita bisa berkumpul dari mana saja. Nanti linknya akan saya berikan. Bagi saudara yang rindu, saudara bisa tulis di komentar, di inbox saya. Pastor join Zoom dong gitu ya. Pastor aku mau ikut join Zoom. Pastor aku mau ikut join Zoom. Jadi supaya kami tahu nanti memberikan linknya ke siapa saja. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau ada yang berkerinduan kami akan berikan. Tapi kalau yang tidak berkerinduan ya tentunya kami tidak akan memberikan link Zoom itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa inbox kepada saya mulai hari-hari ini. Pastor aku rindu dong ikut Zoom-nya. Mungkin tadi saya bilang Kamis ya entah sore entah itu malam. Ya entah jam 6-an ke atas lah Bapak Ibu Saudari ya. Nanti kalau saudara mau ikutan, saudara inbox di TikTok saya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara inbox. Nanti ya di yang channel merah juga sama ya inboxnya di sini. Atau mungkin saudara berkomentar. Kalau di sini saya bingung di mana inboxnya. Kalau di sini saudara bisa mungkin komentar saja di video-video saya. Pastor aku rindu ikut Zoom-nya. Nanti saya akan berikan linknya. Ya Bapak Ibu Saudari. Atau kami akan berikan nomor WA. Ya buat Bapak Ibu Saudari yang rindu. Ya Bapak Ibu Saudari hanya sebulan sekali.
Ya, tapi kalau nanti responnya baik, saudara tetap merindukan, pastor jangan buat sebulan sekali, terlalu lama. Ya nanti mungkin 2 kali sebulan. Ya, kalau saudara rindu, saudara bisa inbox, pastor aku rindu ikut Zoom-nya. Ya Bapak Ibu Saudari, semuanya gratis ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Seminggu sekali kata Berkat Plastik Bandung. Doakan ya karena waktunya saya baru bisa menyisihkan sebulan sekali. Doakan supaya bisa seperti itu. Tapi kalau nanti responnya semuanya baik, teman-teman semua kita bisa berkumpul bareng-bareng di Zoom, it's no problem ya, nanti akan menjadi kesepakatan bersama ya tentunya. Teman-teman semua thank you sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, dukung selalu channel Pastor Deso ini. Saudara doakan juga mungkin tahun-tahun 2026 ini kami akan berkunjung mungkin ke beberapa kota ya, mungkin ada yang ke Surabaya, mungkin ada yang ke Bali, mungkin ada yang ke Jawa Barat, mungkin ada yang ke Jawa Tengah atau Timur, Bapak Ibu Saudari, mungkin ada juga yang Kalimantan dan lain sebagainya. Kalau saudara merindukan rumah-rumah saudara, tempat-tempat saudara dikunjungi oleh Pastor Deso bersama Ibu Gembala, saudara juga bisa inbox pribadi ya, Pastor kalau berkunjung ke wilayah ini jangan lupa mampir ke tempat kami ya. Kami rindu didoakan ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga kami tahu nanti ketika kami daerah sini, oh ibu ini, bapak ini yang membuka rumahnya bagi pelayanan Pastor Deso. Jadi saya bisa mampir ke sana atau kita bisa bertemu mungkin di food court ya. Misalkan di daerah mana Bapak Ibu Saudari, Jakarta, mungkin di Bandung. Kita bisa bertemu di rumah kalian semua. Nanti saya bersama istri saya ya. Saya lagi coba membuat mission trip Bapak Ibu Saudari dalam pelayanan kami. Sama seperti Paulus ya. Ya Bapak Ibu Saudari, dia memberitakan firman Tuhan kepada jemaat Filipi, jemaat Kolose, jemaat ini, jemaat itu, jemaat di Roma dan lain sebagainya. Kami juga rindu untuk saling menguatkan ya, tentunya dengan mendoakan saudara secara tatap muka. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi mungkin ini agak terganggu pelayanan Pastor Deso secara live-nya kalau saya lagi berkunjung ke daerah-daerah. Ya Bapak Ibu Saudari doakan. Ya Bapak Ibu Saudari. Saya juga ikutan Mission Care sudah 3 tahun. Iya, puji Tuhan ya. Semangat selalu teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi God bless you. Saya mau undur diri ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Semangat selalu di dalam Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi besok pagi 7:30 pagi. Ya, waktu Indonesia Barat semuanya. Salam dari saya Pastor Deso. Dan jangan lupa selalu dukung pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Ketika saudara sudah memberikan, ingat berikanlah dengan hati yang tulus Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oke, itu saja daripada Pastor Deso. Sampai bertemu di waktu-waktu yang mendatang. God bless you. Bye-bye.